Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat KPU, Bawaslu, tim pakar, moderator. Yang terhormat unsur Prokopimda Solo Selatan. Yang terhormat kandidat pasangan calon nomor 2 dan 3. Yang terhormat seluruh masyarakat Solo Selatan dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami Khairunnas dan Haji Julian Epi, Bupati dan calon Bupati Solo Selatan nomor urut 1. Memiliki visi mewujudkan Solo Selatan maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami jabarkan ke dalam 5 misi dan 17 program unggulan. Terkait dengan tema debat hari ini, yaitu peningkatan ekonomi masyarakat berbasis sosial, agama, budaya, dan perlindungan kelompok rentan. Maka lima tahun ke depan kami fokus dengan paradigma baru dalam pengembangan ekonomi Solo Selatan. Kami tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tapi kami ingin juga peningkatan pemerataan ekonomi Solo Selatan. Kami mengusung konsep pembangunan ekonomi berdimensi luas, yaitu mengutamakan keadilan untuk kesejahteraan semua masyarakat Kabupaten Solo Selatan. Kami akan membuka akses ekonomi seluas-luasnya dengan membebaskan hambatan struktur untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Semua itu tergambar di dalam visi misi dan program unggulan yang kami tawarkan. Untuk tema hari ini, kami telah menyiapkan misi tentang peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah, serta didukung oleh misi lainnya yang saling terkait dengan program-program unggulannya. Pasangan nomor urut 1 adalah solusi bagi Solo Selatan. Pilih nomor 1. Maju bersama, sejahtera untuk semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, Pak? Mau ditambahkan oleh wakil? Cukup. Baik, tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1 yang sudah menyampaikan visi dan misinya. Selanjutnya, saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misi dengan waktu yang sama, 4 menit, dimulai dari saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padang TV dan seluruh masyarakat Solo Selatan yang kami hormati dimanapun berada. Sebagai implementasi dari konsep negara kesejahteraan atau welfare state, maka pemerintah termasuk pemerintah daerah harus ambil bagian berperan serta mendorong program-program kesejahteraan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah wajib hadir untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Pemerintah wajib untuk memberikan pelayanan social services kepada masyarakat, terutama kelompok masyarakat rentan, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa Padang TV yang kami hormati, pasangan Ar-Rahman paslon nomor urut 2 mengajukan program ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan berbasis kepada 4 sektor. Yang pertama, sektor pertanian. Yang kedua, sektor pertambangan rakyat. Yang ketiga, sektor UMKM, dan yang keempat, sektor pariwisata. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
berkaitan dengan sektor pertanian, yaitu tentang ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi adalah bahwa pemerintah harus berupaya untuk mendorong penyediaan lahan yang cukup untuk masyarakat dalam melaksanakan aktivitas pertanian. Dan ini bisa kita lakukan dengan 3 hal. Yang pertama adalah mendorong dilaksanakannya redistribusi terhadap ex-HGU yang memang dalam kenyataannya di Sulawesi Selatan bekas atau ex-HGU perkebunan ini masih cukup luas sehingga bisa diredistribusikan kepada masyarakat dan kepada petani penggarap. Yang kedua, terhadap lahan pertanian, lahan perkebunan yang existing di kawasan hutan, maka kami akan berupaya untuk menurunkan statusnya menjadi kawasan APL atau setidak-tidaknya akan dimasukkan ke dalam skema perhutanan sosial. Yang ketiga, kami akan secara konsisten untuk memperjuangkan amanah dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 berkaitan dengan plasma untuk masyarakat, di mana pasal 58-nya menyatakan bahwa pemegang HGU wajib untuk memfasilitasi pembentukan plasma untuk masyarakat minimal 20% dari total HGU yang diberikan. Yang kedua adalah program di bidang pertambangan rakyat. Kami akan berupaya untuk memperjuangkan wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat kita bisa memperoleh izin tambang dan tidak lagi distigma sebagai pelaku illegal mining atau didominasi oleh para mafia dan cukong tambang. Nah, kemudian program selanjutnya adalah UMKM. Ini menyangkut dengan perdagangan, jasa, IKM, industri kecil, mikro industri kecil dan menengah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami akan meluncurkan suatu program yang kami sebut dengan AMPUH, Anak Muda Punya Usaha. Ini adalah untuk melibatkan kaum milenial atau anak-anak muda agar terlibat dalam dunia usaha untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Solok Selatan. Nah, kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan pariwisata. Baik, cukup Bapak, tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2 yang sudah menyampaikan visi dan misinya. Selanjutnya, saya persilakan pasangan calon nomor urut 3 dengan waktu yang sama untuk menyampaikan visi dan misi, dimulai dari saat bicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin, hadirat pemirsa dan masyarakat Solok Selatan dimanapun berada. Dan kami ucapkan selamat Hari Ibu, selamat Hari Guru. Kenamu kami bisa hadir di sini. Baik, sesuai dengan tema debat kedua yaitu peningkatan ekonomi masyarakat berbasis sosial, budaya, agama, dan perlindungan kelompok rentan. Pertama adalah peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis sosial dengan memberikan pelatihan usaha sesuai dengan potensi kelompok masyarakat dan bantuan permodalan usaha kepada masyarakat, serta melakukan pembinaan pengawasan secara berkelanjutan. Berbasis budaya berupa peningkatan ekonomi dengan pemanfaatan potensi wisata budaya. Berbasis agama yaitu berupa pengembangan dan promosi wisata religi dengan harapan meningkatnya kunjungan wisatawan akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Terhadap perlindungan kelompok rentan, menurut peraturan perundang-undangan, kelompok rentan terdiri dari lansia, anak-anak, fakir miskin, perempuan, dan penyandang cacat atau disabilitas. Lansia yaitu adanya pemenuhan hak dasar melalui bantuan anggaran dari APBD atau PBN. Anak-anak, jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan asupan gizi, kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan. Disabilitas, memberikan bantuan
berupa kebutuhan dasar dari APBD, menyediakan fasilitas untuk disabilitas di setiap perkantoran dan fasilitas umum, serta memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada mereka. Perempuan, perlakuan kesetaraan gender terhadap kesempatan kerja, jaminan pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Prasejahtera, memberikan pelatihan usaha, bantuan permodalan, sesuai dengan potensi yang dimiliki, pelayanan kesehatan gratis, bantuan biaya pendidikan, serta bantuan perumahan layak huni. Baik, Cukup, Pak. saya ingin tambahkan. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Dari semua apa yang disampaikan oleh calon bupati saya tadi, kesemuanya itu akan kami mulai dari memperbaiki infrastruktur. Karena bukan infrastruktur, semua ekonomi tidak akan bergerak dengan semestinya. Kenapa infrastruktur yang paling penting? Karena mobilisasi barang dan jasa maupun masuk dan keluar, dan untuk pariwisata semuanya merujuk kepada infrastruktur. Dan kami dengan Pak Erwin Ali akan memulai semua pekerjaan ini mulai dari A sampai Z untuk kemajuan Sulawesi Selatan yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor 3. Ibu Bapak yang berbahagia, demikian tadi pemaparan visi dan misi calon bupati dan wakil bupati